بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. Fadilahnya ayat qul ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. Wa akhrajal Al-Baihaqi telah meriwayatkan fid dalail min tariqi Nashhal bin Sa'id an Dhahhak an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Su'ila telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala mengenai firman Allah ta'ala qul id'allaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ila akhiril ayati sampai akhirnya ayat. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa firman Allah yang baru saja disebutkan tadi amanun adalah menjadi jaminan keamanan minas saraqi dari kecurian. Ini di antara fadilahnya Qulid Allahur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wabtaghi baina dhalika sabila wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Jadi orang yang ngerti bahwa segala sesuatu itu yang ngatur Allah, yang menciptakan hanyalah Allah, maka dia ini faham apa saja hajat yang bisa menunaikan hanya Allah. Maka orang yang imannya lurus nih, yang dipikir bukan mau buat rumah yang anti peluru, anti bom nuklir, anti bom atom. Yang dipikir bagaimana Allah menjaga dia. Kalau Allah sudah jaga saya, walaupun nggak punya rumah juga tetap terjaga. Seperti dulu ceritanya Nabi Isa nggak punya rumah. Atap rumahnya adalah langit. Alas tidurnya adalah bumi, bantalnya adalah batu-batu yang ada. Ini dijaga oleh Allah, ya selamat terus. Diuber-uber sak negara mau bunuh beliau nggak bisa. Di sebaliknya, kalau orang itu sudah tidak dijaga oleh Allah, seperti ceritanya Shaddad ibnu Aus, raja adidaya, kerajaan terbesar di zamannya, ketakutan dari mati. Maka dia buat istana yang begitu kokoh, pintunya rangkap, dia tidak ingin malakul maut datang menjemput dia. Allah putuskan untuk dia mati, maka istana dia yang begitu megah kokoh, pintunya double-double, tidak bisa melindungi dia. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di tafsirnya ayat ini selalu ada cerita Shaddad itu biasanya, yang ketakutan dari mati sampai membuat istana yang begitu kuat. Tiba-tiba ada yang bisa masuk. Siapa kamu? Kok tiba-tiba ada di istana saya? Aku adalah makhluk yang kamu takuti dan yang kamu lari darinya. Aku adalah malaikat pencabut nyawa. Wa inna rajulan minal muhajirin, dan sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan muhajirin, min ashabi Rasulillah, dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
talaha telah membaca ayat tersebut, haitsu akhadha di waktu dia telah mengambil maj'ahu tempat pembaringannya, ketika dia telah siap-siap tidur dia membaca ayat tersebut. Fadakhala alaihi sariqun, maka masuklah atas sahabat tersebut pencuri. Fajama'a ma fil baiti, maka pencuri tersebut mengumpulkan perkara-perkara yang ada di rumahnya sahabat tadi. Wa hamalahu, dan dia memanggulnya. Warrajulu laisa binaim, sedangkan laki-laki sahabat tersebut bukanlah tidur, melihat semua yang dikerjakan pencuri itu. Hattang taha, sehingga pencuri tersebut sampai ilal babi, ke pintu. Fawajadal baba, maka dia menemukan pintu mardu dan ditutup. Fawada'al karota, maka dia meletakkan karung yang isinya barang-barang yang telah dia ambil. Fafa'ala dzalika, maka dia mengerjakan itu. Begitu diletakkan barangnya, dia membuka pintu, pintunya ternyata terbuka. Begitu barangnya dipanggul lagi, nutup lagi. Nah, ini sudah diceritakan dalam Jalbur Rizki itu. Fadhahika, maka tertawalah sahibud dari, yang punya rumah, sahabat yang punya rumah tadi. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku telah melindungi baiti, rumahku, dengan ayat tersebut. Di gemboknya itu ayat Quran. Nah, satpamnya ayat-ayat Quran. Nah, kalau begitu hirasah nggak perlu, Pak. Ini beda lagi. Hirasah ini perintah agama juga. Nah, tapi hirasah ini jangan difahami hanya hirasah zahir saja. Semua yang zahir itu ada kaitannya dengan batin. Kalau hirasah zahirnya kuat, kalau batinnya kosong, nah, kemudian datang masalah, ternyata masalahnya dari ghaib, nah, ya tidak bisa ditangani dengan zahir. La ilaha illallah wallahu akbar. Di fadilahnya doa-doa penjagaan itu tidak kalah dengan fadilahnya petugas hirasah yang zahir itu, bahkan lebih kuat. Wa akhraja Ahmad wa Tabarani, Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani telah meriwayatkan an Mu'adz bin Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul izzi, ayat kemenangan, yang mana kalau orang membacanya di antara barokahnya di mana aja dia akan mulia, akan menang. Ini termasuk musibah yang menyebabkan orang itu gagal dalam kerja-kerja agamanya atau kerja dunianya, kalau dia jadi orang kalahan. Dagang kalah dengan temannya, cari tender kalah dengan temannya, dakwah kalah dengan kebatilan yang ada di kampungnya. Wes orang kalahan tuh Masya Allah apa-apa jadi macet, seret, mandek. Maka ada 8 musibah yang Nabi selalu mengajarkan umat supaya umat tadi minta pada Allah biar terselamatkan dari 8 masalah tersebut. Di antaranya adalah jadi orang yang kalahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati dain wa qahrir rijal. Qahrir rijal ini artinya adalah jadi orang yang kalahan. Kau bawa program kebaikan, usaha Nabi, jadi kalau kamu jadi orang kalahan ya nggak jalan. Nah, biar jadi orang yang menangan itu, di samping doa-doa yang telah kalian dengar, diantaranya baca ayat ini. Menang bukan untuk zalim, untuk menggunakannya dalam kebaikan-kebaikan. Ayatul izzi. Wa akhraja Abu Ya'la wa Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kharajtu, aku telah keluar anak aku wa Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa yadi fi yadihi, dan tanganku ada di dalam tangannya Nabi, tanganku dipegang oleh Nabi. Fa'ata ala rajulin, maka beliau mendatangi seorang laki-laki, datang pada seorang laki-laki rathil hayati, yang buruk keadaannya. Buruk keadaannya maksudnya gimana? Dia ini orangnya ngkriken. Nah, ini bahasa Jawa ngkriken maksudnya orangnya itu begitu lemah, badannya ini kelihatan rapuh. Kan ada orang tuh Masya Allah hidupnya sekali tapi badannya itu rapuh, merepotkan diri sendiri dan jadi kerepotannya orang lain. Nah, Masya Allah. Didengarkan orang-orang yang suka sakit, bengek, suka sakit, ngkrik-ngkriken, nggak sehat-sehat, wajahnya pucat, hidup tuh dilihat tok ini sudah seperti burung yang mau mati itu. Nah, burung kedinginan. Katairi ballalahul qatru, seperti burung yang terkena air hujan jedindilen. Gemeteran, Masya Allah. Kelihatan kalau diterpa angin ikut terbang. Ini termasuk artinya rathul hay'ah. Diobatkan ke sana kemari nggak sembuh, malah tambah loyo. Ini apa vitaminnya? Ini ada arahan dari Nabi ini untuk orang tuh biar kehidupannya ini kehidupan yang tidak merepotkan dirinya dan tidak merepotkan orang lain. Ai fulanin, hai fulan, ai fulanun, ya fulanu, ai maksudnya ya fulan, ai fulanun, hai fulan, ma balagha bika ma ara, perkara apakah yang telah menyampaikan kamu pada keadaan yang saya lihat ini? Kok kamu bisa sampai ngkrik-ngkrikan begini, ini sebabnya apa? Qal, sahabat tadi menjawab, as-saqamu, sakit, wadurru, dan juga sakit. Dur ini sakit yang lama nggak sembuh-sembuh, seperti ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Zakaria, Nabi Ayub. Maka doa beliau, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah kena penyakit yang membahayakan jasad saya dan gak sembuh-sembuh, dur. Qal, Nabi bersabda pada sahabat yang ngkrik-ngkrikan tersebut, ala u'allimuka, maukah kamu saya ajari kalimatin, beberapa kalimat, tudhibu angkas saqama wadurra, yang menghilangkan dari kamu sakit, wadurra, dan sakit juga, sakit yang gak sembuh-sembuh. Ini penting ini banyak santri putra putri yang hidupnya itu dalam kesakitan. Dilihat itu tidak menyedapkan mata. Ini kamu ini masih belum punya keluarga saja sudah jadi beban. Nanti kalau jadi istrinya orang atau jadi suaminya orang, kalau kamu belum sehat, nggak usah mikir-mikir kawin kamu. Ini amalkan ini arahan dari Nabi, doa kesehatan. Qul, katakanlah, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, ila akhir surat, sampai akhirnya surat. Sebagian ulama memahami walhamdulillah ini qulnya juga diikutkan wa qulil hamdulillah biar ayatnya lengkap. Ini karena riwayat-riwayat kadang-kadang terpotong begitu. Ditawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, terus kamu baca wa qulil hamdulillah sampai akhirnya surat. Fata alaihi, maka datang pada laki-laki tersebut dalam waktu yang lain, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad hasunat haluhu, dan sungguh keadaan dia telah membaik, wa qad hasunat halatuhu. Faqala mahyam, Nabi mengatakan, bagaimana keadaan kamu? Faqal, lam azal, aku tidak henti-hentinya,
aku mengatakan al-kalimat, kalimat-kalimat allati 'allamtani yang telah engkau ajarkan kepada aku. Akhirnya jadilah aku membaik keadaanku. Allah, insyaallah semuanya niat insyaallah. Ini termasuk doanya Nabi yang diajarkan kepada umatnya adalah doa kepada Allah, minta supaya organ tubuh kita ini sampai kita menjelang wafat tuh masih bisa kita gunakan semuanya, biar nggak jadi bebannya orang lain. Berarti doa yang masyhur dari Nabi, wa matti'ni bi asma'i wa absari wa quwwati ma abqaitani. Selama saya masih hidup, organ-organ saya ini engkau jadikan saya tetap bisa menggunakannya dengan baik. Waj'alhul waritha minni, jadikanlah semua anggota tubuh itu yang mewarisi diriku. Maksudnya sampai saya menjelang mati itu masih bisa digunakan semuanya. Ini kalau orang itu ikut arahan Nabi, nanti insya Allah ya nggak kena penyakit-penyakit yang merepotkan orang lain. Waktunya mati ya mati itu aja, nggak perlu di kasur dulu sekian bulan, sekian tahun, sekian puluh tahun. Di arahan-arahan ini kamu kerjakan, orang semuanya akan mati. Jadi kalau mati yang nggak terlalu merepotkan orang kan lebih baik. Sampai mati, sampai menjelang mati masih bisa dakwah, masih bisa ngaji, masih bisa zikir. Bukan masih jauh dari mati sudah matanya tok yang bisa digerakkan, pelotot. Di antara sebabnya karena nggak jaga doa-doa penjagaan yang telah diarahkan Nabi untuk umat. Wallahu a'lam. Ini kamu perhatikan benar. Wallahu a'lam. Takror. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي